Ulupes Kuntul Paris, Ulupes Kuntul Paris. Pada tahun 2016, World Health Organization telah melaporkan bahwa salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia ialah tuberkulosis atau TB. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2019, Indonesia merupakan negara dengan beban TB tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Hingga kini, penanganan TB masih menjadi prioritas utama dunia dalam Sustainability Development Goals. Pada tahun 2018, diperkirakan 845.000 orang jatuh sakit dan 93.000 orang dinyatakan meninggal akibat tuberkulosis. Itu artinya terdapat 10 orang meninggal dunia di dalam setiap 1 jam karena tuberkulosis. Dari tadi bahas TB mulu. TB itu apa sih? Yang digoreng, dadakan, yang 500-an itu, yang dijual keliling. Itu bukan sih? Itu mah tahu bulat, bukan. TB itu penyakit menular. Halo, namaku Mycobacterium tuberculosis. Aku ini penyebab penyakit tuberkulosis. Nah, nama panggilanku TB. Berdasarkan keterangan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia, bahwasannya WHO itu telah menetapkan 3 indikator TB beserta targetnya, yaitu: pertama, menurunkan jumlah kematian karena TB sebesar 90% pada tahun 2035 dibandingkan pada tingkat kematian pada tahun 2015. Kedua, menurunkan insidens TB 90% pada tahun 2035 dibandingkan insidens di tahun 2015. Dan yang terakhir, tidak ada keluarga pasien TB yang terbebani pembiayaan terkait program TB pada tahun 2035. Salah satu sasaran RPJMN yang dimuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ialah menetapkan target prevalensi TB pada tahun 2019 menjadi 245 per 100.000 penduduk. Sementara 2014 lalu prevalensinya telah mencapai 297 per 100.000 penduduk. Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 telah menetapkan target program penanggulangan TB, eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TB pada tahun 2050. Eliminasi TB yang dimaksud ialah tercapainya jumlah kasus TB 1 per 1 juta penduduk, sementara pada tahun 2017 telah mencapai 25,40 per 1 juta penduduk, sehingga masih terdapat kesenjangan yang memerlukan penanganan untuk mengeliminasi sekitar 24,40 kasus per 1 juta penduduk dari 2018 lalu hingga 2035 mendatang, dengan angka kesakitan 90% dan kematian 95%. Program Kementerian Kesehatan Indonesia dalam upaya menghentikan penularan tuberkulosis di masyarakat, yaitu dengan pendekatan TOSS, temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Pertama, temukan gejala TB di masyarakat. Kedua, obati TB dengan tepat. Dan ketiga, pantau pengobatan TB sampai sembuh. Penyakit TB berkembang pesat pada orang yang hidup dalam kemiskinan, kelompok terpinggirkan, dan populasi rentan lainnya. BPS telah merilis data jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan tertinggi per Maret 2019 yang ditempati oleh Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk miskin melebihi separuh dari total jumlah penduduk miskin se-Indonesia. Persentase penduduk miskin di Pulau Jawa tertinggi berada di Jawa Tengah, yaitu 10,80%, jika dibandingkan dengan Jawa Timur 10,37% dan Jawa Barat 6,91%. Tuberkulosis atau TB ini merupakan suatu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi penyakit menular yang ada di Indonesia. Kasus ini menjadi kompleks dengan meningkatnya TB MDR, TB HIV, dan penyakit penyerta lainnya, serta kondisi akibat dampak asap rokok.
Mari kita pergi ke Jawa Tengah. Data profil kesehatan Jawa Tengah, terjadi peningkatan kasus temuan TB MDR tahun 2016 ada sekitar 134 kasus. Di tahun 2018 ada 782 kasus. Prevalensi TB per 100.000 penduduk tahun 2014 ada 297. 2017 ada 759. Kasus HIV AIDS tahun 2014 ada 1.369 per 1.081. Tahun 2018 ada 2.564 per 1.879 kasus. Peningkatan ini disebabkan karena yang pertama, kurangnya kesadaran pentingnya pencegahan dan pengobatan penderita yang tidak tuntas. Munculnya faktor MDR yang pertama karena penderita putus pengobatan. Yang kedua, efek samping obat. Yang ketiga, dosis tidak adekuat karena ketidakpatuhan dan kualitas penanganan yang kurang. Untuk masa pengobatan penderita TB minimal 6 bulan. Untuk TB MDR 24 bulan. Untuk HIV AIDS, masa pengobatannya adalah seumur hidup. Balkesmas Magelang sebagai rujukan spesialis paru pernafasan berinovasi membuka klinik holistic care dengan metode SOWAN. Apa itu SOWAN? Mari kita simak. SOWAN adalah layanan yang mewujudkan kesehatan fisik, psiko, dan spiritual, juga untuk menumbuhkan pemberdayaan keluarga dalam mengatasi masalah klien. SOWAN sendiri diambil dari kata suportif, observatif, well-being, dan action nursing. Dalam hal penanganan secara menyeluruh pada penyakit paru atau pernafasan, ini akan memutus rantai penularan, mengendalikan tingkat TB MDR, meningkatkan ketahanan keluarga, dan mengurangi beban anggaran negara tentunya. Nah, untuk target angka kesembuhan TB 85%, untuk di kabupaten atau kota masih sekitar 80%, untuk di Jateng sekitar 77% dari target angka keberhasilan pengobatan di atas 90%. Kemudian, dalam hal pengendalian penyakit TB atau TB MDR, ini akan berdampak kepada peningkatan produktivitas dan ekonomi. SOWAN sendiri dalam bahasa Jawa artinya berkunjung atau menemui pasien, yang juga dimaknai petugas kesehatan yang proaktif, mendekati atau memperhatikan pasien. Hasil penelitian Umi Faizah tahun 2015 menyatakan bahwa proporsi gangguan psikologi penderita TB MDR adalah 62%. Klien mengalami stres fisik, psikologi, ekonomi, dan sosial. Inovasi SOWAN ini berdampak positif pada kelompok rentan, yaitu penderita TB MDR, HIV AIDS, anak-anak, dan juga kelompok risiko tinggi yang terkena penularan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh penderita TB paru selama 6 bulan pengobatan? Beberapa penelitian telah dilakukan terkait biaya pengobatan TB paru. Biaya tersebut memang akan bervariasi di tiap daerah, tetapi dalam rentang rupiah yang tidak signifikan. Berikut ialah perkiraan biaya pengobatan bagi pasien TB paru selama 6 bulan. Biaya pendaftaran 6 kali Rp5.000 sama dengan Rp30.000. Biaya pemeriksaan klinis meliputi uji dahak 3 kali Rp87.000 sama dengan Rp261.000. X-ray 3 kali Rp95.000 sama dengan Rp285.000. Uji dahak dan X-ray ini dilakukan 3 kali,
yaitu pada bulan ke-0, ke-2, dan ke-6. Biaya pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan fungsi hati sebesar Rp50.000. Biaya konsultasi dokter 6 kali Rp50.000 sama dengan Rp300.000. Biaya obat anti tuberkulosis selama 6 bulan sebesar Rp360.000 dan biaya obat non-OAT sebesar Rp300.000, sehingga jumlah keseluruhan biaya selama 6 bulan pengobatan sebesar Rp1.586.000. Biaya obat anti tuberkulosis sebesar Rp360.000 merupakan standar biaya obat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 510/Menkes/SK/4 Tahun 2010 tentang Pedoman Harga Pengadaan Obat Anti Tuberkulosis (FDC). Seluruh biaya pengobatan di atas akan ditanggung 100% oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan bagi penduduk miskin bukan peserta BPJS, biaya tersebut tetap akan ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena penanggulangan TB merupakan program nasional. Jika kita cermati kembali, ternyata biaya pengobatan TB paru tidaklah semahal yang kita bayangkan. Lalu, mengapa kasus TB masih merebak di Indonesia? Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan hal tersebut. 1. Stigma negatif dan pengobatan TB paru selama 6 bulan tanpa putus membuat beberapa pasien merasa enggan atau tidak telaten. 2. Biaya langsung pengobatan TB memang ditanggung oleh pemerintah, tetapi tidak dengan biaya tak langsungnya. Biaya transportasi, biaya makan minum, dan lain-lain masih membebani, terutama bagi pasien dari golongan masyarakat kurang mampu. Dan disinilah titik di mana pemerintah daerah seharusnya berperan. Mengapa memastikan pasien TB paru disiplin melakukan pengobatan selama 6 bulan sangatlah penting? Karena jika pasien mengalami putus pengobatan dan berkembang menjadi TB MDR, yaitu TB multidrug resistant, maka biaya pengobatannya akan membengkak tinggi dan bisa mencapai Rp300 juta per pasien. Saat ini, pengobatan TB MDR ditanggung oleh pemerintah pusat dengan bantuan dari USAID. Rekomendasi mengatasi dua masalah tersebut. Program SOAN yang dirintis oleh Balkesmas Magelang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi masalah putus pengobatan pasien TB. Untuk memastikan pengobatan terus berjalan sekaligus memberikan pendampingan secara psikologis, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran bagi tenaga kesehatan untuk mengunjungi pasien dari rumah ke rumah atau menanggung biaya tak langsung jika pasien yang berkunjung ke puskesmas. Sebagai contoh, jika saat ini jumlah pasien TB paru di Kabupaten Wonogiri mencapai 1.100 orang, maka pemerintah daerah harus menyediakan dana setidaknya Rp50.000 kali 6 kali 1.100 sama dengan Rp330 juta. Secara keseluruhan, anggaran tersebut akan sangat efisien jika dibandingkan dengan kemungkinan pembengkakan biaya pengobatan akibat TB MDR.
Jadi, biaya pengobatan TB bukanlah suatu kendala. Yang terpenting ialah kita harus terus bekerja sama, mulai dari temukan gejala TB di masyarakat, obati TB dengan tepat, dan jangan lupa pantau pengobatannya sampai sembuh.